adanya api neraka. Dan api neraka juga Bapak Ibu sekalian sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Sebagaimana surga juga sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Kalau Anda pernah dengar hadis ini, alhamdulillah. Kalau Anda belum dengar, kata Nabi SAW, ini sebelum penciptaan manusia, jauh sebelum kita manusia. Allah menciptakan surga, kemudian memanggil Jibril. Tentu surga dengan berbagai macam hiasannya dan keindahannya. Lalu Allah memanggil Jibril, kemudian mengatakan pergilah ke surga itu dan lihat serta sebutkan, berikan pendapat. Maka Jibril pun ke surga melihat. Jibril ini pemimpin para malaikat. Dia tahu bagaimana keagungan dan besarnya ciptaan Allah di seluruh muka alam semesta ini, bumi dan juga di langit-langit sana. Maka dia kembali lalu mengatakan, waktu Allah tanya bagaimana, dia mengatakan, ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar surga saja, mendengar, belum melihatnya, mendengar saja, kecuali dia pasti akan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Lalu Allah ciptakan neraka, dan Allah pun kemudian menyuruh Jibril untuk pergi melihatnya, dan Jibril melihat lalu kembali. Lalu Allah mengatakan bagaimana? Dia mengatakan tidak ada seorang hamba pun yang mendengar neraka saja, kecuali dia pasti akan berlindung darinya atau menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, karena dia harus patuh, mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Nah, itu dihiasi surga dengan itu. Sementara neraka dihiasi dengan hawa nafsu. Orang mau berbuat apa saja, mau membunuh, mau menggibah, mau memfitnah, mau mencuri, masuk neraka semua itu. Maka kemudian Allah suruh Jibril lihat yang kedua kalinya. Setelah Jibril kembali, Jibril mengatakan setelah lihat surga, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk dalam surga dengan ujian seperti ini, banyak perintah dan larangan. Sementara aku tidak yakin juga ada hambamu yang selamat dari neraka, karena luar biasa, ya banyak sekali dihiasi dengan hawa nafsu. Surga dan neraka sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang kebenaran ini. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah surga dalam sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan merespon secara langsung seraya mengatakan, ya Allah, sungguhnya hamba fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ke dalamku. Dan tidak ada seorang pun yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam sehari atau 7 kali, kecuali neraka akan merespon selain mengatakan, ya Allah, sungguhnya hamba fulan berlindung dariku, maka selamatkan dia dariku. Jadi surga dan neraka sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu orang ikut berperang dan baru masuk Islam di perang Khaybar. Dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan nama orang ini, hanya disebutkan kisahnya. Itu sebatas ilmu kami tentunya. Setelah syahadat, dia berharap agar bisa terbunuh mati syahid, dan Allah berikan dia mati syahid pada saat itu. Pada saat melihat jenazahnya, dia baru masuk Islam, belum sempat sholat sekalipun, lalu sudah terbunuh mati syahid, baru syahadat, lalu ikut berperang. Maka Nabi SAW mengatakan, Maha suci Allah yang telah membenarkan benar dengan janjinya, siapa yang melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, dia orang ini. Dan ketahuilah, surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian, kepada kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan ketahuilah, neraka itu lebih dekat dengan seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya, kalau kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian, pertahankan saja sampai meninggal. Azan, sholat, tutup aurat, peduli dengan pendapatan halal, misalnya menjauhi yang haram. Intinya mengerjakan semua perintah Allah wajib atau sunnah, mengerjakan apa yang dilarang, Allah akan benar dengan janjinya. Akhirnya meninggal masuk surga dengan segala macam kenikmatan dan sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Dan itu menandakan berarti sangat dekat dengan surga. Kita tinggal tunggu ajal datang, hitungan detik, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Toh semua juga akan mati, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Maka kita akan masuk dalam surga. Begitu juga para pelanggar, pembangkang, sangat dekat dengan neraka. Tiap hari zina, tiap hari bohong, tiap hari menipu, tiap hari menggunjing orang, memfitnah dan segala macam, dia mati masuk neraka. Selesai. Berarti menandakan surga neraka itu ada. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang para istri, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali bidadari dari pasangannya di surga akan mengatakan, semoga Allah membinasakanmu, ya, karena kamu telah menyakitinya, kalau memang tidak ada salahnya sang suami. Begitu kata Nabi SAW. Kemudian kata bidadari tersebut, sesungguhnya dia hanya tamu di sisi atau sebentar dan dia akan menuju kepada kami. Itu bidadari di surga merespon langsung. Anda mungkin pernah dengar kisah Hanzalah radhiyallahu anhu
sahabat Nabi yang dikenal dengan Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan junub oleh malaikat, karena beliau menikah di hari Jumat malam, ya, baru pengantin baru, habis sholat subuh terjadi interaksi biologis antara dia dengan istrinya, belum sempat mandi junub, di waktu duha itu ada seruan untuk memanggil kaum muslimin laki-laki berjihad di Uhud. Maka beliau pun langsung pakai baju perang dalam kondisi masih junub, lalu berperang dan terbunuh di jalan Allah. Waktu melihat jenazahnya, maka Nabi SAW mengalihkan pandangan mata beliau. Semua jenazah Nabi lihat wajah-wajah para syuhada kecuali Hanzalah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Terjadi sesuatu yang buruk pada dia? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari surga datang menjemputnya. Itu menandakan sudah ada surga itu. Dan memang ada, dia sudah siap untuk dihuni. Ada para bidadari-bidadari yang sudah dijanjikan, dan itu semuanya benar. Begitu juga hadis-hadis tentang masalah neraka, jelas sekali. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya, kalau kalian sedang demam, tidak ada di antara kita tidak pernah merasakan demam, maka pastikan itu adalah tiupan, luapan dari api neraka, dinginkanlah dengan air. Dinginkanlah dengan air. Jadi ada gambaran-gambaran kepada kita tentang masalah itu. Dan juga kata Nabi SAW, sesungguhnya neraka dalam sebuah hadis yang hasan, sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah tentang panasnya, karena sebagian memakan yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali dalam 1 tahun. Itu yang kalian temukan, kata Nabi SAW, di musim dingin yang sangat dan juga di musim panas yang sangat. Itu adalah hembusan dari api neraka. Dan ini semua wajib kita imani. Wajib kita imani masuk dalam bagian rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, ini salah satunya di mana Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang yang suka menyampaikan agama Allah, yang menyuruh orang pada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, tapi dia sendiri justru tidak melakukan kebaikan dan dia malah melakukan pelanggaran-pelanggaran.